Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Izzah, NIM 22488111005. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Ibu Dian Eka Indriani, SEMPD, dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, di mana saya akan menjelaskan tentang modul 4 kegiatan belajar 1, yaitu tentang melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Langsung saja kita simak isi materinya. Nah, dari materi tersebut yaitu A. Peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Itu ada beberapa yang harus seorang guru itu lakukan. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Di tahap persiapan itu biasanya itu dilakukan sebelum mengajar. Seorang guru seyogianya atau seharusnya membuat persiapan, baik guru yang mengajar secara rutin maupun guru yang mengajar untuk memperbaiki pembelajaran atau melakukan PTK. Jadi tahap persiapan ini adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, entah itu mengajar secara rutin maupun guru yang mengajar untuk memperbaiki pembelajaran atau melakukan PTK. Nah, dari persiapan tersebut itu ada namanya RP untuk melaksanakan PTK, lebih rinci daripada RP untuk pembelajaran rutin. Jadi RP yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK itu lebih rinci daripada RP untuk pembelajaran rutin. Perbedaan lengkap untuk setiap komponen dapat Anda kaji dalam uraian berikut. Itu salah satunya perbedaannya itu A. Tujuan. Tujuan ini dijabarkan dari tujuan kurikuler setiap mata pelajaran. B. Materi. Biasanya bahan pembelajaran yang ditulis dalam RP terbatas, bahkan sering hanya ditulis pokok bahasan saja. C. Media dan sumber. Pada RP untuk kegiatan rutin, media dan sumber sering diisi seadanya. Ya, kalau dalam rencana pembelajaran biasanya medianya itu diisi dengan seadanya. Namun untuk PTK, penelitian tindakan kelas, media dan sumber harus dirancang secara cermat. Kenapa? Karena itu adalah sebuah PTK penelitian tindakan kelas, jadi harus kita persiapkan sematang-matangnya, sebaik-baiknya gitu. D. Kegiatan pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran untuk pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas, langkah-langkah pembelajaran harus dibuat secara rinci, lengkap dengan pertanyaan yang akan diajukan, bahkan bila perlu dengan skenario yang sangat rinci. Jadi kegiatan pembelajaran untuk PTK ini dilakukan secara yang rinci gitu. E. Evaluasi. Dalam kegiatan ini, seyogianya setiap RP dilengkapi dengan prosedur dan alat evaluasi. Namun biasanya dalam RP untuk pembelajaran rutin hanya dicantumkan deskripsi singkat seperti tes objektif atau soal uraian. Jadi kalau evaluasi ini dalam RP penelitian tindakan kelas itu singkat-singkat saja melalui pertanyaan gitu. Kalau tadi kita bahas tentang persiapan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, peran guru pelaksanaan penelitian tindakan kelas sangat berbeda dari peran guru yang hanya bertugas mengajar.
Jadi beda ya antara PTK dengan peran guru yang cuman sekedar mengajar gitu. Cobalah Anda berpikir apa perbedaan peran tersebut. Ingat kembali apa tugas guru pelaksanaan PTK. Jika guru yang mengajar hanya memfokuskan diri pada pembelajaran, maka guru yang melaksanakan PTK mempunyai peran yang lain sebagai peneliti. Penyesuaian transaksional adalah penyesuaian yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran ketika antara guru dan siswa sedang berlangsung. Berikut ini ada uraian sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian guru pelaksanaan PTK, mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal. Kegiatan awal biasanya dimulai dengan apersepsi yang dimaksud menarik perhatian dan minat peserta didik menghadapi pelajaran yang akan disajikan. Yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai kompetensi atau TIK yang dirancang di dalam RP. Agar kegiatan ini benar-benar terarah, guru seyoginya merancang dengan cermat dan rinci urutan kegiatan, mulai dari kegiatan untuk mencapai TIK yang paling mudah dan mendasar sampai dengan yang paling sukar. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup bertujuan untuk memeriksa pemahaman. Nah, yang ketiga tahap pasca pembelajaran. Setelah pembelajaran usai, guru yang bertugas hanya mengajar mungkin segera dapat beristirahat, namun guru yang melaksanakan PTK masih punya tugas yang harus diselesaikan. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pelaksanaan PTK setelah pelajaran selesai. Jadi, guru kalau sudah melaksanakan PTK ini, itu ada tindak lanjutnya. Seperti A. Menghimpun atau merangkum catatan yang dibuat selama pembelajaran. Jadi, apa sih yang telah terjadi selama pelaksanaan PTK tersebut? Itu dicatat oleh seorang guru dalam saat penelitian tersebut. B. Berdialog dengan siswa jika diperlukan. Jadi dilakukan berdialog bagaimana setelah pelaksanaan ini tuh gimana rasanya gitu. Bertanya kepada siswanya, diajak diskusi siswanya. C. Berdiskusi dengan teman sejawat untuk membahas data yang dikumpulkan. Jadi apa yang sudah dikumpulkan data-data tersebut itu, guru itu berdiskusi juga antar sesama guru bahwasanya kalau ketika kita melakukan hal seperti ini tuh dampaknya seperti ini kepada siswa gitu. D. Melakukan refleksi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan apa dampaknya bagi siswa. E. Merangkum hasil perbaikan pembelajaran yang mencangkup apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. F. Merangkum penyebab belum tercapainya perbaikan yang dirangkum. Gitu. B. Membangun kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama sangat penting dalam PTK. Jadi kolaborasi ini itu sangat penting bagi dalam penelitian tindakan kelas. Guru memerlukan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari teman sejawatnya, di samping mungkin dari para pendidik lain, seperti dosen LPTK yang mungkin membantunya dalam
mengidentifikasi dan menganalisis masalah, serta dalam merencanakan tindakan perbaikan. Ketika merancang pemecahan masalah berupa rencana tindakan, guru harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti teman sejawat, para pakar bidang studi, kepala sekolah, serta dosen LPTK gitu. Jadi PTK ini itu ketika dilaksanakan oleh seorang guru harus melakukan kolaborasi atau kerjasama, entah itu sesama gurunya atau dengan dosennya. Jadi menggali informasi dan mendiskusikan permasalahan dan mencari solusinya juga. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tentang hal tersebut, dapat saya simpulkan, sebagai pelaksana PTK, guru mempunyai peran dan tugas yang lebih besar dibandingkan guru yang mengajar tanpa melaksanakan PTK. Pada tahap perencanaan guru, pelaksanaan PTK harus membuat persiapan yang lebih rinci, menetapkan tujuan perbaikan, mencantumkan pertanyaan yang akan diajukan, mendiskusikan dengan cermat setiap langkah kegiatan, serta melakukan kesepakatan dengan teman sejawat yang akan membantu mengamatinya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.